Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah makanan bagi roh kita. Firman Tuhan juga sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami, atas segala rahmat dan anugerah-Mu, kemurahan dan berkat-Mu, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya awali dari Roma 14 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Perhatikan, setiap kita masing-masing. Ya, jadi enggak diminta pertanggungjawaban secara korporat. Enggak gitu. Oh, satu jemaat gereja ini, enggak masuk surga semua. Enggak, satu-satu. Ya, satu-satu dicek dulu, betul nggak hidupnya sesuai dengan firman? Apa yang dikerjakan selama hidupnya? Jadi nggak ada istilah swarga nunut neraka katut. Ya, kalau hidup kita benar ya oke lah, tapi kalau nggak benar juga ada risikonya. Jadi jangan berpikir bahwa sementing aku berada di lingkungan orang-orang yang hidupnya benar, otomatis aku ikut benar. Tidak, setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan hendaklah seturut dengan firman Tuhan. Coba lihat firman Tuhan juga dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-5. Saya bacakan. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia Tuhan Yesus siap untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi setiap orang, mau orang hidup orang mati, semuanya akan menghadap pengadilan Allah. Dan Tuhan Yesus adalah hakim yang agung, hakim yang adil yang akan menghakimi setiap orang. Karena itu, ya kita pun juga akan menghadap pengadilan Tuhan. Pastikan hidup kita seturut firman-Nya. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah kita berpikir yang penting aku sudah Kristen, yang penting aku udah jadi orang percaya. Tidak cukup, ya. Orang-orang percaya saja tidak cukup. Kenapa? Karena iblis juga percaya kok kepada Yesus itu Tuhan, percaya dia dan dia gemetar. Tetapi kita anak-anak Tuhan lebih daripada itu. Kita harus jadi pelaku firman. Hidup seturut dengan tuntunan firman. Jadi dasar yang tertinggi yang menjadi pedoman hidup itu adalah firman. Dengan kita mengikuti itu, kita mengikuti akan tuntunan Tuhan. Kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau hidup kita berkenan, tenanglah hidup kita ketika kita harus menghadap pengadilan Tuhan. Ya, coba lagi lihat firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Perhatikan, tidak ada yang tersembunyi. Kita bisa menutupi dosa, kita bisa menutupi kesalahan di hadapan manusia. Misalnya kita ada orang yang korupsi misalnya. Oh, mungkin bisa aja dia nggak ketahuan. Tetapi Tuhan melihat semua itu. Ketika kita berbuat dosa, orang lain bisa nggak tahu karena pinter-pinternya kita nutupi. Tetapi tidak bisa kita menyembunyikan di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Bahkan apa yang dalam pikiran dan hati kita, Tuhan pun melihatnya.
Karena itu, ya ini bukan hanya bicara tentang perbuatan, tetapi juga apa yang ada di pikiran dan hati kita. Hendaklah semuanya itu seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan, seturut dengan firman-Nya. Ya, jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan, apa yang di hati kita, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, termasuk misalnya ini, kita diberlakukan tidak adil, kita dizolimi, kita jadi korban istilahnya. Ada orang jahat kepada kita, ada orang nakal terhadap kita. Respon kita gimana? Itu diperhatikan Tuhan. Ketika kita marah, ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya kita sama jahatnya dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan, kasih musuhmu. Orang berbuat jahat kepada kita, kita balikkan dengan perbuatan baik. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena itu kita sudah diperlengkapi Tuhan untuk setiap perbuatan baik. Karena itu mari lakukan apa yang baik. Lakukan apa yang benar. Orang lain silakan saja mau berbuat seperti apa kepada kita. Bagian kita apa? Bagian kita tetap kembalikan dengan kebaikan. Sebab itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, orang mukul kita, kita balas mukul. Tuhan melihat, oh kamu mukul orang. Orang itu juga mukul. Ya itu urusan orang itu. Urusan kita apa? Ketika dipukul, tampar satu pipi, berikan pipi yang lain. Artinya apa? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kebaikan. Mari, Tuhan mengajarkan itu buat kita supaya kita jadi terang. Mari, coba dikasih Tuhan, setiap perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Jangan main-main dengan hidupmu. Jangan sia-siakan setiap waktu yang ada. Kerjakan, lakukan sesuai dengan firman-Nya. Bahkan hati-hati dengan apa yang di pikiran dan hatimu. Ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Mari, lakukan yang benar supaya kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu menegur kami. Untuk kami lebih lagi Tuhan menjaga pikiran, hati dan tindakan kami. Termasuk ucapan bibir kami. Sebab suatu saat kami harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu. Dan tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus supaya kami melakukan yang benar. Bahkan supaya hidup kami bisa menjadi terang. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu selalu menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.